untuk penelitian, misalnya Bapak Ibu sedang meneliti tesis, X12 itu data baris pertama kolom kedua. Gitu. X10 itu berarti data total baris pertama. X21 data baris kedua kolom ke-1. Sama dengan ini dibacanya tidak terdapat perbedaan. Ya. Jadi nanti hipotesis nol ini bunyinya adalah tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan antara 10 ini mandiri, antara gaya kerja mandiri dengan gaya kerja tergantung, gitu ya. Tidak terdapat interaksi antara kepemimpinan atasan dengan gaya kerja. N11 data baris pertama kolom pertama. Mana data pertama kolom pertama? Ini dia. Data pertama kolom pertama ini. Ada berapa banyaknya, ada berapa N-nya, berapa banyak datanya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya ada 10. Ya, ini makanya N-nya ditulis 10 di sini. Datanya ada 10. Sigma X. Sigma X berarti kita jumlahkan semuanya. Ya. Kita jumlahkan. Nih ya, jumlahkan 41 tambah 42 tambah 42 tambah 43 tambah 44 terus ditambah semua. Itu sigma X, ya, dijumlahkan. Hasilnya berapa? Hasilnya 448. Sigma X kuadrat. Kalau sigma X kuadrat berarti datanya dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan ya. Dikuadratkan dulu. Nih, makanya nanti Bapak Ibu mengerjakannya pakai kalkulator boleh, pakai Excel juga boleh. Ini dikuadratkan dulu. 41 dikuadratkan dulu, ditambah 42 dikuadratkan, ditambah 42 dikuadratkan, begitu ya. Dikuadratkan dulu masing-masing, kemudian dijumlah. Hasilnya mana? Hasilnya ini hasilnya ya. Kemudian X11 bar ini adalah rata-rata. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Jumlah ini 448 dibagi banyak ini 10, jadi 44,8. Ini tinggal menjumlahkan saja. Nih. 10 tambah 10 sama dengan 20. 448 tambah 401 sama dengan 849. 20.152, 16221 ditambah ya. Hasilnya 36373. Nah, hati-hati yang bawah ini bukan tidak ditambah ya, Bapak Ibu. Ini yang bawah tidak ditambah. Ini kan rata-rata dengan rata-rata. Nah, kalau rata-rata dengan rata-rata itu tidak ditambah. Tapi kita kembalikan ke rumusnya. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Jadi 849 dibagi 20 sama dengan 42,45 ini. 20 tambah 20 sama dengan 40. Hasilnya harus sama, diambil dari jumlah dari baris ini. 20 tambah 20 hasilnya juga 40. JK itu jumlah kuadrat, DB itu derajat kebebasan. JKT ya, JKT itu ambilnya dari mana? 71972 nih. Jumlah kuadrat total 71972, ambilnya dari mana? Ambilnya dari sini. Ini dia. Ya. 71972, pindahkan ke sini. Ya. DB-nya adalah N. Berapa? 40. N-nya 40. Nih. Kemudian JKR, jumlah kuadrat regresi. 169 dikuadratkan dari mana? Ini dia. 1690 dikuadratkan dibagi 40. Mana 40-nya? Ini 40-nya. Ya. DB-nya sama dengan 1 dari mana? Ini diberikan. Ya, sudah ketentuan DB-nya sama dengan 1. Kemudian JKTR. JKTR itu jumlah kuadrat total direduksi. Sama dengan JKT dikurang JKR. JKT-nya mana? Ini JKT-nya. Ya, ini. Dikurang JKR. JKR-nya ini dikurang saja, biasa. DB-nya dikurang 40 kurang 1, ini dia. 40 kurang 1 sama dengan 39 gitu.
Ya. Berikutnya JKA. JKA ini jumlah kuadrat antar kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ambilnya dari mana angkanya? Ambilnya dari yang tadi di atas. Ini 448, 10. Ya. Ini 448, 10. Ini 448 dikuadratkan dibagi 10. Dan seterusnya, lihat. Ini lihat kolom-kolomnya di atas ya. Yang tadi kita sudah kerjakan itu pindahkan ke sini. Ada 4 ada 4 kelompok gitu ya. Dikurangi, jangan lupa dikurangi apa? Dikurangi JKR. Dikurangi JKR. Mana JKR-nya? Ini JKR-nya. Ya, dikurangi ini. Hasilnya ini. DB-nya AB dikurang 1. AB ya. AB. AB-nya 4. Dari mana 4? Nah, banyak barisnya 2, kolomnya 2. Atau kalau Bapak Ibu mau lihat ini juga bisa ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 dikurang 1. Ketentuannya begitu ya. AB dikurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 4-nya dari mana ini? 1, 2, 3, 4. 2 baris, 2 kolom. JKD jumlah kuadrat dalam kelompok. Rumusnya itu JKTR dikurang JKA. JKTR ini 569,5, ini tadi sudah dihitung. Ini ya. Dikurang apa? Dikurang JKA. JKA mana JKA? Ini JKA 274,5. Ini. DB-nya 40 dikurang 4 AB. AB-nya 4. A-nya itu kolom, B-nya baris ya, 2 kali 2 4. 40 kurang 4 36. Nah, kita pindahkan. Tinggal dipindahkan saja. Ya. JK ini antar kolom tadi JKAK ya. JKAK tadi 2,5, DB-nya 1, pindahkan ke sini. JKAB tadi 1,6, DB-nya 1, taruh sini. JKI-nya tadi 270,4, DB-nya 1, pindahkan ke sini angkanya. Kemudian jangan lupa dicek. Ngeceknya bagaimana Bapak Ibu ini? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Yang kanan itu 2,5 tambah 1,6 tambah 270,4 sama dengan 274,5. 274,5 tambah 295 sama dengan 569,5. 569,5 tambah 71402,5 sama dengan 71972. Berikutnya di sini varians. Ya. ANAVA, analisis varians. Ini varians. Varian itu apa? Varian itu rata jumlah kuadrat. Rata jumlah kuadrat itu berarti JK dibagi DB. Ya, 2,5 ini adalah 2,5 dibagi 1. 1,6 ini adalah 1,6 dibagi 1. 270,4 itu adalah 270,4 dibagi 1. Nah, kemudian di sini FH, F hitung. Ya, FH, F hitung. F hitung itu adalah RJK ya, dibagi RJK dalam kelompok ini. Ini sebagai pembagi. RJK dalam kelompok ini sebagai pembagi 8,19. Jadi 2,5 dibagi 8,19, ini hasilnya ini 0,305. Kemudian 1,6 dibagi 8,19 itu juga hasilnya ini. Kemudian kita F tabel sekarang. Ya, ini F hitung, ini F tabel. F tabel berarti Bapak Ibu lihat tabel F nya 1/36 ya. Satunya yang di atas, 36-nya di samping sini. 36-nya di sini. Ternyata 36 tidak ada nih, adanya 30, 40 ya. Di sini 7,5. Kalau di modulnya Prof Santosa ada 36 ya. Di sini 7,5 dan 7,31. Ya, 7,4 atau 7,39. Ini untuk alfanya 0,01. Kesimpulannya ya Bapak Ibu. 0,3 ini lebih kecil dari 4. 0,3 juga lebih kecil dari 7. Karena lebih kecil dari 4 dan lebih kecil dari 7, maka dia kesimpulannya NS. NS ini adalah non-signifikan.
Lebih kecil itu non signifikan. Kalau lebih kecil itu berarti H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima berarti di sini kesimpulannya tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan karena pengaruh kepemimpinan atasan. Ya, tidak terdapat perbedaan. Antar kolomnya adalah antar kolom tadi kepemimpinan atasan ya, kepemimpinan demokratik dan otoriter. Kemudian yang kedua, 0,195 ini lebih kecil dari 4, juga lebih kecil dari 7,39. NS juga non signifikan. Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan karena pengaruh gaya kerja karyawan, gitu ya. Nah, sedangkan yang ini, yang ketiga, 32,9, ini lebih besar dari 4, lebih besar dari 7. Maka dia bintangnya 2. Bintang 2 itu artinya sangat signifikan. Ya. Kalau misalnya perhitungan di sini misalnya 5 hasilnya. 5 itu lebih besar dari 4, tapi lebih kecil dari 7. Nanti dia bintangnya 1, signifikan. Sedangkan ini bintangnya 2. Kenapa bintangnya 2? Karena 32 ini lebih besar dari 4 dan lebih besar dari 7. Bintangnya 2, sangat signifikan. Kesimpulannya, terdapat interaksi antara kepemimpinan atasan dengan gaya kerja karyawan terhadap kinerja karyawan.